Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sinta Anggrainisa Fitri dan teman-teman saya Rizky Wayuningsi, Deli Aryani, dan Nindi Septina Sarina. Di video kali ini kami akan menjelaskan seputar tentang aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun talas terhadap bakteri patogen. Nah, daun talas ini merupakan tanaman yang dikonsumsi umumnya oleh masyarakat Indonesia. Selain dimanfaatkan sebagai makanan, daun talas ini juga dimanfaatkan sebagai antibakteri karena kandungan dari metabolit sekunder yang dimiliki oleh daun talas ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen Escherichia coli dan Bacillus aureus. Nah, bakteri patogen itu apa sih? Bakteri patogen ini merupakan sekelompok bakteri yang mempunyai kemampuan untuk menginfeksi atau menyebabkan penyakit bagi manusia. Nah, infeksi ini merupakan masalah yang paling banyak dijumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Kasus infeksi ini disebabkan oleh bakteri patogen dapat melalui jaringan tumbuh dan berkembang baik di dalam jaringan. Nah, dari hal ini mendorong penemuan sumber-sumber obat-obatan antibakteri lain dari bahan alam yang dapat berperan sebagai antibakteri yang lebih aman dan relatif lebih mudah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan tentang kerja kelompok kami yang dijelaskan sebenarnya oleh teman saya Sinta, dan saya akan melanjutkan. Jadi dia di sini ada metode pengambilan dan pengolahan sampel. Nah, daun talas yang digunakan merupakan koleksi tanaman pribadi. Sampel yang digunakan adalah semua daun, jadi semua lingkaran daun itu digunakan. Daun talas yang telah dikumpulkan tadi dibersihkan, kemudian daun dikeringkan dengan cara diangin-anginkan saja di tempat terbuka dan terlindung dari sinar matahari. Kemudian daun kering disimpan dalam wadah yang kering. Setelah itu pembuatan ekstrak etanol atau pembuatan ekstrak etanol daun talas Simplicia daun talas sebanyak 1 kg tadi direndam dengan etanol 96% sebanyak 7,5 liter dalam bejana maserasi yang ditutup rapat dan didiamkan selama 3 hari. 3 hari terlindung dari cahaya. Pengadukan dilakukan beberapa kali sehari agar tercapai keadaan jenuh, yaitu pelarut mencapai konsentrasi tertentu sehingga tidak dapat menyari zat aktif dalam Simplicia tersebut. Nah, lalu hasil maserasi ini disaring dengan corong bucer. Ampasnya itu diremaserasi dengan direndam dengan etanol dengan perlakuan yang sama. Lalu maserat devaporsi ini dengan rotary evaporator dan diuapkan di atas waterbath untuk mendapatkan ekstra etanol daun talas. Pembuatan seri konsentrasi ini ekstra etanol dan daun talas tadi ditimbang sebanyak 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, dan 500 mg dilarutkan dengan DMCO sebanyak 1 mili untuk memperoleh 6 seri konsentrasi, yaitu 10 mg per mili, 2 mg per mili, 30 mg per mili, 40 mg per mililiter, dan 50 mg per mililiter. Lalu uji aktivitas antimikroba ini, aktivitas antibakteri diuji terhadap bakteri Escherichia coli dan Bacillus cereus dengan metode difusi agar dengan 3 kali pengulangan setiap perlakuan larutan biji sebanyak 10
10 diteteskan di atas peran plastik steril dengan diameter 6 mm. Untuk hasil pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya hambat dihitung dengan menggunakan analis statistik, rata-rata, standar deviasi. Ekstrak etanol daun talas mampu menghambat pertumbuhan E. coli dan Bacillus cereus. Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri juga semakin besar. Dapat dilihat pada gambar ini. Antibakteri yang dihasilkan oleh ekstrak daun talas diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder atau flavonoid dan saponin. Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang memiliki fungsi sebagai senyawa antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu integritas membran sel bakteri sehingga berpotensi sebagai antibiotik. Flavonoid merupakan senyawa fenol yang dapat mampu sebagai antimikroba, antiinflamasi, antivirus, antitumor. Saponin mempunyai tingkat toksisitas yang tinggi sebagai antimikroba dengan mengganggu stabilitas membran. Selain itu, membantu dalam proses penyembuhan luka. Mekanisme penghambatan oleh senyawa-senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh bakteri yang merupakan suatu peluang dalam pengobatan. Pengobatan dengan menggunakan tanaman obat dapat menurunkan efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obatan kimia yang biasa dikonsumsi. Hal ini dapat dijadikan alternatif dalam sistem pengobatan pada bakteri gram negatif dan positif. Mekanisme kerja flavonoid dengan mengganggu fungsi membran sel bakteri. Efektivitas antibakteri jika dilakukan kombinasi dari berbagai ekstrak daun dapat meningkatkan kemampuan antibakteri. Senyawa metabolit sekunder yang berasal dari daun talas mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Bacillus cereus. Kandungan flavonoid dan saponin diduga berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Konsentrasi terbaik ekstrak etanol daun talas adalah 50 mg per mililiter. Semakin besar konsentrasi ekstrak, maka semakin besar zona hambat yang terbentuk. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.